Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Jisanoso dengan NIM 208230558. Di sini saya akan mengerjakan tugas Bitato untuk memenuhi syarat pengumpulan tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Daerah, para kebijakan, serta leluhur seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dalam rangka membahas peran sumber daya manusia atau SDM untuk meningkatkan intervensi gizi di daerah kita. Dan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu pemenuhan sumber daya manusia atau SDM untuk intervensi gizi di daerah. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, ini permasalahan gizi yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Berdasarkan data yang ada, Indonesia masih menghadapi tingkat stunting dan gizi buruk yang tinggi di wilayah-wilayah terpencil atau daerah-daerah dengan akses terbatas. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi perkembangan anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang nyata dan terkoordinasi untuk memperbaiki situasi ini melalui intervensi gizi yang tepat. Namun, sekali lagi, upaya intervensi gizi tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan bahan pangan atau program gizi yang baik saja. Lebih dari itu, kita memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan siap terjun ke lapangan untuk melakukan intervensi secara langsung. SDM yang kita maksud di sini mencakup tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, hingga kader-kader kesehatan di tingkat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan edukasi serta pemahaman mengenai gizi masyarakat setempat. Mengapa kita memerlukan SDM yang mumpuni di daerah? Pertama, karena setiap daerah memiliki kondisi sosial, budaya, karakteristik yang berbeda-beda. Program intervensi gizi yang berhasil di satu tempat belum tentu efektif di tempat lain. Tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah khusus harus mampu memahami situasi setempat, membangun kepercayaan, serta merancang pendekatan yang tepat agar masyarakat dapat menerima dan menerapkan pola makan yang lebih bergizi. Kedua, tenaga kesehatan dan ahli gizi di lapangan memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan. Banyak masyarakat di daerah yang masih kurang memahami pentingnya gizi seimbang, baik ibu hamil, bayi maupun anak. Ketidakadaan pengetahuan ini akhirnya mengakibatkan praktik pola makan yang kurang baik, yang akhirnya berakhir pada masalah gizi. Dengan adanya SDM yang terampil, kita dapat memberikan edukasi berkesinambungan kepada masyarakat dan membangun kebiasaan hidup dan lebih sehat dari tingkat paling dasar. Ketiga, ada intervensi gizi, bukan hanya soal memberikan bantuan pangan, tetapi juga tentang memonitor perkembangan gizi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, SDM di daerah ini perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan pencatatan, pelaporan, dan analisis data. Data ini sangat penting untuk mengukur efektivitas program yang untuk berjalan serta mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, penyediaan SDM yang berkualitas dan terakhir akan memberikan dampak yang positif atau signifikan terhadap keberhasilan program gizi. Hadirin yang saya hormati, tentu tidak ada berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan SDM ini, mulai dari kurangnya tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di daerah terpencil, hingga terbatasnya anggaran untuk melatih dan pengembangan. Namun, keterlibatan semua pihak menjadi sangat penting, seperti pemerintah, lembaga pendidikan,
organisasi kesehatan, hingga masyarakat sendiri pun perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas SDM di bidang gizi ini. Sama seperti kita bersama yang kita ketahui, gizi yang baik adalah fondasi utama untuk membangun manusia yang sehat dan produktif. Ketika gizi terpenuhi dengan baik, sejak usia dini, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kondisi gizi ini di beberapa daerah Indonesia masih sangat memerlukan perhatian khusus dan merupakan tantangan bagi kita semua. Data yang menunjukkan bahwa masih ada daerah-daerah yang banyak angka stunting dan kurang gizi kronisnya cukup tinggi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, namun pada perkembangan daerah kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan gizi menjadi agenda penting bagi masyarakat, dan terpenuhnya SDM yang berkualitas memainkan peran yang sangat vital. Bapak atau Ibu sekalian, untuk mewujudkan informasi gizi yang efektif, kita memerlukan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten, mulai dari petugas kesehatan, tenaga pendamping gizi, hingga kader-kader masyarakat yang terlatih dan paham akan pentingnya mendidik gizi. SDM yang kita anggap tidak hanya sekedar memiliki keahlian teknis, namun juga memahami dan mendampingi dalam menjalani masyarakat dengan pola hidup sehat. Ada beberapa aspek penting bagi kita yang ingin saya tekankan untuk menyediakan SDM ini. Mulai dari pendidikan dan pelatihan. Kita perlu meningkatkan kapasitas energi kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Program pelatihan yang intensif bagi kesehatan akan membantu mereka memahami langkah-langkah efektif dalam memberikan intervensi gizi. Selain itu, pelatihan ini juga harus merangkul kader-kader masyarakat agar mereka dapat menjadi penyuluh gizi yang handal. Bapak Ibu sekalian, perluasan tenaga pendamping gizi di daerah dalam upaya pencapaian cakupan yang lebih luas. Kita perlu mendistribusikan tenaga pendamping gizi secara merata di seluruh pelosok daerah, terutama daerah kita. Tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam memberikan layanan gizi yang merata. Namun, tidak dapat mengatasi dengan memperbanyak tenaga pendamping. Contohnya pendamping lokal yang dekat dengan masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, pemenuhan SDM yang dilatih untuk intervensi gizi tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor. Pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan perlu bekerja sama untuk mewujudkan SDM agar program pelatihan ini dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, untuk mencapai hasil yang optimal, kita harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia atau biasa kita sebut dengan SDM. Kita juga harus memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi intervensi gizi. Dengan teknologi yang tepat, kita dapat memantau perkembangan status gizi di masyarakat secara lebih akurat dan cepat. Data ini penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memberikan hasil yang nyata. Di samping itu, kita juga harus memperlihatkan atau memperhatikan kesejahteraan tenaga pendamping gizi dan petugas kesehatan di lapangan. Apresiasi dan intensif yang mampu akan memotivasi tambahan bagi mereka untuk bekerja dengan dedikasi tinggi. Bapak atau Ibu sekalian, saya yakin dengan kolaborasi ini, kerja keras, komitmen yang kuat, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam menyediakan SDM untuk intervensi gizi di daerah. Mari kita jaga anak-anak kita di daerah kita sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan yang cerah. Semua ini
tentu membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak yang hadir di sini. Tolong bantuannya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Damar Aziz Santoso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.